saya Dionysius Rupang dengan NIM 2001122. Perkenalkan, nama saya Zakaria Abdullah, jurusan Teknik Perminyakan kelas D 2020. Perkenalkan, nama saya Bagas Setiawan Sadewo dari S1 Teknik Perminyakan D, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ripaldi, NIM 2001125. Saya dari kelas TPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiana, NIM saya 2001124. Saya dari kelas Teknik Perminyakan D angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Abdullah Agus Wirasantana yang bernomor NIM 2001121 dari kelas TPD. Tujuan dari praktikum ini adalah menganalisis gerak proyektil dengan kecepatan awal yang berbeda melalui uji coba di webpad. Gerak proyektil didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi pada sumbu vertikal dan hambatan udara pada sumbu horizontal. Gerak seperti ini banyak dijumpai pada objek-objek yang ditembakkan, dilontarkan dari tanah ke udara maupun sebaliknya. Dalam gerak peluru, gerak pada bidang horizontal dan vertikal tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam analisisnya dilakukan secara terpisah. Saya akan menjelaskan rumusnya. Yang pertama, dalam arah vertikal atau sumbu Y, V YF sama dengan V YI tambah A YT. 0 sama dengan V I sin theta I kurang GTA. Lanjut, TA sama dengan VI sin theta I per G. Terus UYI sama dengan VI sin theta I. YF sama dengan V YIT tambah 1/2A YT pangkat 2 sama dengan VI sin theta I. T sama dengan 1/2 GT pangkat 2. Terus H sama dengan VI sin theta I. VI sin theta I per G kurang 1/2 G. VI sin theta I per G pangkat 2. Terus H sama dengan VI pangkat 2 sin pangkat 2 theta I per 2G. Lanjut, yang kedua, dalam arah horizontal sumbu X, hambatan udara diabaikan. R sama dengan VXI TB. Terus VI cos theta 2T A. Terus VI cos theta I 2V I sin theta I per G 2VI pangkat 2 sin theta I cos theta I per G. R sama dengan VI pangkat 2 sin 2 theta I per G. Tugas pendahuluan nomor 1 yaitu tunjukkan bahwa lintasan gerak peluru menyerupai parabola. Dua gambar tersebut yaitu contoh dari lintasan gerak peluru yang menyerupai parabola. Karena gerak peluru bentuknya setengah lingkaran, jadi gambar yang seperti kurva melengkung itu adalah lintasannya, lintasan dari gerak peluru. Dan nomor 2 yaitu bagaimana percepatan dan kecepatan proyektil atau peluru pada titik tertinggi. Mengapa? Karena pada titik tertinggi Y sama dengan maksimum
kecepatan bernilai 0 dan percepatan dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Hasil dari percobaan yang dilakukan di PET, kita memperoleh data yaitu hubungan antara kecepatan awal dengan waktu dan hubungan antara kecepatan awal dengan jarak atau range, di mana untuk kecepatan awal proyektil yaitu 5 meter per second, jarak maksimum yang ditempuh oleh peluru yaitu 1,95 meter dan waktunya yaitu 0,43 second. Dan untuk kecepatan 10 meter per second, jarak maksimum yang ditempuh yaitu 7,81 meter dan waktu yang diperlukan yaitu 0,86 second. Dan untuk kecepatan awal 15 meter per second, jarak maksimum yang ditempuh 17,57 meter dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut yaitu 1,29 second. Dan untuk kecepatan 20 meter per second, jarak maksimum yang ditempuh yaitu 48,81 meter dan waktu yang diperlukan yaitu 2,15 second. Dan untuk kecepatan awal yang terakhir yaitu 30 meter per second, jarak maksimum yang ditempuh yaitu 70,28 meter dan waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak tersebut yaitu 2,58 second. Dari data yang telah kita peroleh, kemudian kita gambarkan dalam bentuk grafik, di mana grafiknya ini terbagi atas dua, yaitu grafik pertama hubungan antara waktu dengan kecepatan awal, di mana grafiknya ini menunjukkan grafik fungsi linear, dan grafik yang kedua yaitu grafik hubungan antara range atau jarak maksimum dengan kecepatan awal, dan grafiknya di sini juga menunjukkan fungsi linear. Dari tugas analisis dapat dijawab nomor 1. Jadi dari data yang kami peroleh dapat dilihat bahwa time dan range itu dipengaruhi oleh sudut meriam dan juga kecepatan awalnya. Semakin kecil kecepatan awalnya, maka semakin kecil juga time dan range-nya. Berlaku juga sebaliknya. Semakin besar kecepatan awalnya, maka semakin besar pula time dan range-nya. Jadi tugas analisis yang nomor 2 yaitu jawabannya. Untuk proyektil yang sama, apabila V0-nya ditambah, maka lama proyektil di udara juga akan semakin lama. Begitupun sebaliknya, apabila V0-nya dikurangi, maka lama proyektil di udara akan singkat.
Hal ini dikarenakan apabila V0 suatu proyektil ditambah, maka ketinggian maksimal yang dicapai juga akan semakin tinggi. Maka waktu yang diperlukan untuk mencapai titik puncak dan kembali ke tanah semakin lama, begitupun sebaliknya. Oke, jadi jawaban nomor 3 dari tugas analisis yaitu bakal berubah. Karena pada gerak proyektil itu mempunyai komponen vertikal dan horizontal, di mana komponen horizontal itu sendiri dipengaruhi oleh kecepatan awal, sehingga berhubungan dengan perpindahan atau jarak tempuh proyek. Nah, jadi kesimpulannya, dari percobaan yang telah kelompok kami lakukan, kami memperoleh kesimpulan bahwa semua hal seperti sudut meriam, gaya gravitasi, massa proyektil, diameter proyektil, dan juga kecepatan awal dapat mempengaruhi time, range, bahkan titik puncak atau titik maksimum dari gerak proyektil tersebut. Itu kesimpulan dari kelompok kami. Saran, menurut kami paling tidak menggunakan sudut yang beragam agar lebih paham apa saja yang mempengaruhi gerak proyektil ini. Semoga bermanfaat.